Estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang membahas seni dan keindahan serta bagaimana manusia menanggapinya. Secara etimologis, estetika berasal dari bahasa Latin aestheticus atau bahasa Yunani aesthetikos yang berarti perasaan atau hal yang dapat diserap oleh panca indera. Estetika mempelajari kualitas keindahan dari suatu objek, daya impuls dan pengalaman estetika dari pencipta dan pengamatnya. Arthur Schopenhauer adalah seorang filsuf Jerman yang dikenal dengan filsafat pesimismenya serta gagasannya tentang estetika dan seni. Ia lahir pada tanggal 22 Februari 1788 di Danzig, Gdansk, Polandia, sebuah kota yang memiliki sejarah panjang dalam perdagangan internasional sebagai anggota Liga Hanseatic. Ia meninggal pada tanggal 21 September 1860. Arthur Schopenhauer merupakan filsuf asal Jerman yang populer karena kontribusinya dalam filsafat abad ke-19. Dia adalah salah satu pemikir terpenting dalam tradisi filsafat Jerman dan memiliki pengaruh yang signifikan pada abad pemikir-pemikir selanjutnya. Pemikiran Schopenhauer hampir sama dengan pemikiran Immanuel Kant. Bahkan boleh dikatakan bahwa dia adalah murid dari Kant. Keluarga Schopenhauer adalah keturunan Belanda dan ayah filsuf tersebut, Heinrich Floris Schopenhauer, adalah seorang pedagang dan pemilik kapal yang sukses yang mempersiapkan putranya untuk mengambil ahli kendali bisnis keluarga. Sementara itu, ibunya Johanna Henriette Trausiner Schopenhauer yang merupakan putri seorang senator kota dan saudara perempuan Schopenhauer, Louise Adelaide Lavinia Schopenhauer, yang dikenal sebagai seorang penulis dan seniman. Ayahnya berharap Schopenhauer akan mengikuti jejaknya dan bersedia membiayainya untuk belajar di Prancis, Inggris, dan negara lain dengan harapan dapat memperoleh ilmu bisnis. Pada awalnya, Schopenhauer berusaha menyenangkan ayahnya dengan bekerja pada seorang pedagang di Hamburg. Namun ia membenci prospek karir bisnis yang dicita-citakan ayahnya dan ia mendambakan seorang sarjana terpelajar meskipun ia tidak setuju dengan hal itu. Pada tahun 1797, Schopenhauer dikirim ke Prancis untuk mengenyam pendidikan di Le Havre untuk belajar bahasa Prancis. Pada tahun 1799, Schopenhauer belajar di sekolah Hamburg yang berlokasi di Inggris. Arthur masuk ke Universitas Göttingen pada tahun 1809, di mana ia mendaftar dalam studi kedokteran. Namun pada semester ketiganya di Göttingen, Arthur memutuskan untuk mendedikasikan dirinya pada studi filsafat. Schopenhauer belajar filsafat di bawah pengawasan Gottlieb Ernest Sachs, yang karya utamanya adalah komentar kritis terhadap sistem idealisme transendental Kant. Pada tahun 1811, Schopenhauer pindah ke Universitas Berlin. Schopenhauer mengubah jurusannya menjadi filsafat. Dan pada tahun ketiganya, Schopenhauer mendaftar di Universitas Berlin, tempat Fichte mengajar. Di sana, Schopenhauer mengagumi filsafat Plato dan Kant dengan menerbitkan tesis doktoralnya pada tahun 1813. Setelah menyelesaikan gelar doktornya, Schopenhauer tinggal di Dresden dari tahun 1814 hingga 1818. Pada tahun 1820, Schopenhauer dikukuhkan menjadi profesor swasta di Berlin dan sangat kritis terhadap Hegel dengan cara menyelenggarakan kuliahnya sama seperti kuliah Hegel. Karya dari Arthur Schopenhauer, Über die Vierfach Wurzel des Satzes vom Zweiten den Grund, merupakan sebuah esai yang ditulis Arthur Schopenhauer pertama kali pada tahun 1813. Sebelum Schopenhauer menulis karyanya yang lebih terkenal, The World as Will and Representation atau Die Welt als Will and Vorstellung.
Esai ini berfokus pada 4 aspek dasar. Pertama, dasar logis. Kedua, tentang dasar empirisme. Pembahasan ketiga adalah berkaitan dengan asal-usul bahasa. Sementara pembahasan yang terakhir adalah intuisi. Karya keduanya, The Word as Will and Representation oleh Arthur Schopenhauer, adalah salah satu filsafat paling berpengaruh yang pernah menguraikan pandangan dunia dari perspektif idealisme transendental dan voluntarisme. Salah satu aspek penting dalam buku ini adalah bagaimana Schopenhauer memandang seni sebagai jalan keluar dari penderitaan hidup. Ia percaya bahwa seni, terutama musik, memiliki kemampuan unik untuk mengungkapkan esensi terdalam dari kehendak dan memberikan pelarian sementara dari penderitaan eksistensial. Karya ketiga, Arthur Schopenhauer, The Word as Will and Representation, volume pertama. Buku ini ditulis pada tahun 1814 sampai 1818 dan kemudian diterbitkan pada tahun 1819. Di dalamnya Schopenhauer mengulas tentang dua aspek realitas. Ia menyebut bahwa realitas memiliki dua aspek yang saling terkait namun berbeda, yaitu wahyu atau presentation dan kehendak atau will. Bagi Schopenhauer, wahyu adalah cara yang digunakan manusia untuk melihat dan memahami dunia melalui panca indera, sementara kehendak adalah energi atau dorongan dasar yang mendorong semua makhluk hidup. Karya Schopenhauer selanjutnya yaitu Die Kunst glücklich zu leben. Buku Die Kunst glücklich zu leben sendiri telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Wisdom of Life. Kontennya memberikan nasihat praktis tentang bagaimana mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya, Schopenhauer membahas berbagai aspek kehidupan yang berkontribusi pada kebahagiaan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, keberuntungan, pekerjaan, uang, dan hubungan sosial. Teori-teori estetika Arthur Schopenhauer. Yang pertama, seni sebagai jalan menuju pembebasan dari kehendak. Schopenhauer berpendapat bahwa kehidupan manusia didominasi oleh kehendak, yaitu dorongan buta yang menyebabkan penderitaan tanpa henti karena manusia terus-menerus menginginkan sesuatu yang baru. Dan hanya seni yang dapat membebaskan manusia dari penderitaan ini dengan menghadirkan pengalaman estetik yang memungkinkan seseorang untuk keluar dari keinginan duniawi dan mengalami momen kontemplasi murni. Yang kedua, pengalaman estetik sebagai keadaan tanpa kepentingan pribadi. Dalam teori estetika Schopenhauer, pengalaman keindahan sejati hanya dapat terjadi ketika individu mampu melepaskan diri dari kepentingan pribadi, sehingga dalam momen ketika seseorang menikmati keindahan sebuah karya seni atau alam, ia tidak lagi berpikir tentang dirinya sendiri, keinginannya atau kebutuhannya, melainkan hanya terfokus pada objek seni tersebut secara murni dan bebas dari penderitaan. Teori yang ketiga, hierarki seni berdasarkan kemampuannya membebaskan manusia dari kehendak. Schopenhauer menyusun hierarki seni berdasarkan sejauh mana seni tersebut mampu menjauhkan manusia dari penderitaan akibat kehendak. Dalam hierarki ini, musik dianggap sebagai bentuk seni tertinggi karena ia tidak hanya mempresentasikan fenomena dunia, tetapi juga menangkap esensi terdalam dari realitas itu sendiri, yaitu kehendak dalam membentuknya yang paling murni dan langsung. Teori selanjutnya, seni sebagai representasi idea Platonis. Terpengaruh oleh pemikiran Plato, Schopenhauer meyakini bahwa seni sejati tidak mempresentasikan dunia dalam bentuk yang kasat mata dan individual, tetapi seharusnya menangkap esensi abadi dari objek-objek yang ada, sehingga karya seni yang hebat tidak sekadar meniru realitas fisik, tetapi justru memperlihatkan ide-ide Platonis yang bersifat universal dan tidak terikat oleh ruang maupun waktu. Teori selanjutnya, peran seniman sebagai perantara yang menyampaikan esensi realitas. Dalam pandangan Schopenhauer, seorang seniman bukan hanya pencipta objek-objek estetis yang indah, melainkan juga individu yang memiliki kapasitas unik untuk mengabaikan kepentingan pribadinya dan menyerap hakikat terdalam dari dunia. Sehingga seniman yang hebat adalah mereka yang mampu melihat dan mengekspresikan ide-ide universal melalui karyanya, sehingga memungkinkan orang lain untuk mengalami pencerahan estetik. Teori kelima, musik sebagai ekspresi langsung dari kehendak.
Berbeda dengan bentuk seni lainnya seperti lukisan atau sastra yang masih bergantung pada representasi objek di dunia fenomenal, musik memiliki keistimewaan karena ia tidak mempresentasikan objek tertentu, tetapi secara langsung menggambarkan kehendak itu sendiri dalam bentuk getaran nada dan harmoni, sehingga musik dianggap sebagai seni yang paling murni dan paling dekat dengan esensi metafisik kehidupan menurut Schopenhauer. Kemudian, teori keindahan sebagai pengalaman transendental yang mengatasi duka dan penderitaan. Dalam dunia yang didominasi oleh penderitaan akibat dorongan kehendak yang tidak pernah puas, pengalaman estetis dalam menikmati keindahan seni memberikan semacam momen pembebasan di mana individu dapat keluar dari siklus keinginan dan penderitaan. Dan dalam momen tersebut, seseorang tidak lagi merasa sebagai individu yang terikat oleh dunia material, melainkan mengalami keberadaan yang lebih tinggi dan universal. Dan teori terakhir yaitu tragedi dalam seni sebagai puncak kesadaran tentang sifat nyata kehidupan. Schopenhauer menganggap bahwa bentuk seni yang paling kuat dalam menyikapi kebenaran tentang realitas adalah tragedi. Karena melalui karya-karya tragedi, manusia dapat melihat bagaimana kehidupan pada dasarnya penuh dengan penderitaan dan kesia-siaan. Tetapi pada saat yang sama, melalui pemahaman akan kepedihan tersebut, seseorang dapat mencapai kebijaksanaan yang lebih mendalam dan akhirnya melampaui kehendak itu sendiri. Kesimpulan dari tokoh Arthur Schopenhauer yaitu pemikiran estetika Arthur Schopenhauer memberikan kontribusi yang mendalam terhadap dunia seni, terutama dalam memahami seni sebagai jalan keluar dari penderitaan hidup. Ia menekankan bahwa kehidupan manusia didominasi oleh kehendak yang terus-menerus menginginkan sesuatu, menyebabkan penderitaan yang tak berkesudahan, namun seni, terutama musik, memiliki kekuatan unik untuk mengangkat manusia dari keterikatan terhadap kehendak dan memberikan pengalaman estetis yang murni. Schopenhauer juga menyoroti pentingnya asketisme dan pelepasan diri dari keinginan sebagai cara mencapai kebijaksanaan dan ketenangan batin. Pemikirannya yang dipengaruhi oleh tradisi filsafat barat seperti Kant dan Plato serta ajaran-ajaran dari filsafat timur memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami hubungan antara seni, kebahagiaan, dan penderitaan.